Pukul 12.30 Sabtu 15 Oktober 2022, di sebuah gang kecil yang sunyi di jalan Diponegoro, Kota Semarang, ketenangan siang akhir pekan mendadak peka oleh teriakan minta tolong. Dari rumah 3 lantai yang rapi milik keluarga Sutrisno, suasana panik menyapu para tetangga yang sedang beristirahat. Di ruang tamu, Rina Putri, menantu Pak Sutrisno, terguncang hebat. Ia memanggil nama 3 anaknya, Argaten, Nadine, Ed dan Bima Sik, sambil berusaha memberi pertolongan pertama sebisanya. Di meja makan hidangan rumahan yang baru saja disajikan masih menggepulkan uap. Beberapa tetangga masuk membantu, sebagian lain menghubungi 110 polisi dan 119 layanan gawat darurat. Kurang dari 15 menit sirene ambulan dan kendaraan patroli membela gang sempit. Petugas dari Polsek setempat dan Satreskrim Polrestabes Semarang tiba hampir bersamaan dengan tim medis. Area rumah segera dipasangi garis pembatas. Para tenaga kesehatan mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat, sementara Rina dibersamai seorang polisi wanita untuk menenangkan kondisi dan mencatat keterangan awal. Penanganan olah TKP dipimpin AKBP Rudi Kurniawan Kasat Reskrim yang dikenal teliti dan tenang. Begitu memasuki rumah, ia meminta seluruh ruangan disterilkan dari kerumunan. Kita perlakukan setiap detail sebagai petunjuk, ujarnya singkat kepada tim. Tim identifikasi memotret tampilan keseluruhan meja makan, posisi piring, gelas hingga alat makan. Sampel makanan dari lauk utama hingga sayur dikumpulkan ke wadah bersegel, diberi kode lalu dikatat lokasi persisnya. Dapur ikut diperiksa, menyeluruh bumbu, bahan masak dan tong sampah juga diamankan. Tidak ada tanda pembobolan pada pintu dan jendela, tidak ada barang berantakan, tidak tampak jejak perlawanan. Rumah tampak tertata seperti biasa. Sebuah temuan membuat tim menggerutkan kening. Wadah bubuk pengendali hama ditemukan tersimpan rapi di area dapur. Wadah itu tidak tumpah, tidak rusak dan tampaknya baru saja digunakan. Catatan dibuat, namun AKBP Rudi menegaskan agar tidak berspekulasi. Semua tetap prosedural. Kita tunggu hasil laboratorium, katanya. Sambil olah TKP berlangsung, tim lain mengumpulkan informasi dari lingkungan. Warga mengenal keluarga Sutrisno sebagai keluarga 3 generasi yang tertib. Pak Sutrisno, pensiunan pengrajin kayu, Dimas Prasetyo, putra Pak Sutrisno sekaligus suami Rina yang sedang dinas luar kota, dan 3 anak yang dikenal sopan. Gambaran keluarga teladan inilah yang membuat semua orang semakin tak percaya akan peristiwa siang itu. Menjelang sore, AKBP Rudi mengumpulkan tim untuk hipotesis awal. Tanpa hasil laboratorium, kemungkinan yang paling aman disebut adalah insiden tak disengaja terkait konsumsi makanan, entah karena kontaminasi atau kelalaian saat memasak. Namun ia juga mengingatkan kesimpulan cepat sering menyesatkan. Karena itu ia memerintahkan telusuri asal-usul wadah pengendali hama, dibeli di mana, oleh siapa dan kapan. 2. Periksa jejak transaksi di toko bahan pertanian dan kelontong radius 5 km dari jalan Diponegoro. 3. Amankan perangkat elektronik di rumah untuk dianalisis jejak digitalnya bila diperlukan. 4. Pastikan semua sampel makanan dan biologis diprioritaskan di laboratorium forensik. Malamnya hasil medis darurat dari rumah sakit mulai mengalir. Tim penyidik mencatat setiap detail dari dokter jaga tanpa menyebarkan ke publik demi menjaga privasi dan menghindari spekulasi. Sementara itu, Rina masih sulit diajak bicara, panjang ia terguncang berat. Penyidik perempuan mendampingi dengan pendekatan trauma-informed, hanya menanyakan hal-hal dasar, menu yang dimasak, jam makan, siapa saja yang hadir dan apakah ada tamu sebelum kejadian. Di markas kecil yang dibuka di pos ronda gang, peta area dan lini masa ditempel di papan tulis 11.30 12.00 persiapan makan siang, 12.15 keluarga menyantap hidangan, 12.25 12.30 kondisi darurat, warga berdatangan, panggilan 110 119, 12.45 respon pertama tiba, evakuasi, sterilisasi TKP, 13.30 sore olah TKP dan pengumpulan barang bukti. Kalau ini murni kecelakaan, bukti akan mengarah ke sana, ujar AKBP Rudi menutup briefing. Kalau ada rekayasa, detailnya tidak akan konsisten. Kita biarkan data berbicara. Di luar rumah, gang kembali senyap, disisakan garis pembatas dan petugas jaga. Di dalam meja makan yang tadi menjadi pusat kebersamaan kini menjelma poros penyelidikan. Setiap sendok, setiap sisa makanan, setiap noda menjadi potongan puzzle yang menunggu disusun. Malam pertama berakhir dengan satu kepastian, kebenaran akan bergantung pada ketelitian. Keesokan harinya suasana di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang masih dipenuhi ketegangan. Tim medis bekerja tanpa henti, namun kabar yang datang sangat pahit. 3 anak Arga, Nadine dan Bima tidak berhasil diselamatkan. Hanya Pak Sutrisno, sang kakek, yang masih bertahan hidup meskipun dalam kondisi lemah setelah menjalani tindakan medis darurat.
Berita duka itu menyebar cepat di lingkungan Jalan Diponegoro. Warga yang sehari sebelumnya melihat keluarga tersebut sebagai teladan kini diliputi rasa syok dan duka mendalam. Di sisi lain, tim penyidik dipimpin AKBP Rudy Kurniawan segera mempercepat alur investigasi. Ia menekankan bahwa semakin cepat mereka mendapat jawaban ilmiah semakin jelas arah kasus ini. Siang harinya hasil uji laboratorium dari Bidokes Polda Jawa Tengah tiba di meja penyidik. Hasil pemeriksaan makanan menunjukkan bahwa sebagian besar hidangan nasi sayur dan sambal tidak mengandung zat berbahaya. Namun pada ikan bandeng bumbu asam pedas ditemukan senyawa kimia beracun yang tidak seharusnya ada dalam makanan. Lebih mengerikan lagi, kadar racun dalam sampel lambung ketiga anak menunjukkan tingkat yang seragam dan sangat tinggi kukup untuk menimbulkan henti pernapasan dalam waktu singkat. Sebaliknya, kadar racun dalam tubuh Pak Sutrisno relatif rendah, hanya kukup menimbulkan gejala berat tanpa mengakibatkan kematian. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah ada seseorang yang sengaja mencampurkan racun dengan takaran berbeda. Di kantor Polrestabes Semarang, tim investigasi mengadakan rapat tertutup. Papan tulis dipenuhi bagan dengan pusatnya makan siang keluarga Sutrisno dan kabangke arah korban, barang bukti serta hipotesis. AKBP Rudy menyampaikan 3 poin penting ini bukan sekadar kecelakaan karena distribusi racun yang merata tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Target berbeda karena anak-anak menerima dosis mematikan sementara orang dewasa hanya terkena dosis ringan, dan ada pelaku di dalam rumah karena tidak ada tanda penyusup. Kemungkinan besar orang yang mencampur racun adalah anggota keluarga sendiri. Ruangan menjadi hening. Para penyidik saling bertukar pandang. Kesimpulan awal yang sebelumnya mengarah pada dugaan salah masak kini goyah. Penyelidikan kemudian menggerukut pada 2 orang, Rina Putri sang ibu yang menyiapkan makanan dan memiliki akses penuh ke dapur, serta Pak Sutrisno satu-satunya korban yang selamat dengan kadar racun mencurigakan dalam tubuhnya. Rudy menegaskan bahwa fokus harus terbagi 2, satu tim mendalami latar belakang dan aktivitas. Rina tim lain menelusuri jejak belanja serta kebiasaan Pak Sutrisno. Tim yang diterjunkan ke lapangan menyisir toko kelontong dan pertanian di sekitar lokasi. Mereka membawa foto keluarga Sutrisno dan menanyakan apakah ada transaksi terkait obat hama atau bahan kimia berbahaya dalam sebulan terakhir. Beberapa pemilik toko tidak mengenali siapapun, namun seorang penjaga toko kecil di kawasan Peterongan menyebut bahwa sekitar seminggu sebelum kejadian seorang pria tua mirip Pak Sutrisno membeli bubuk pengendali hama dan bertanya rinci soal cara penggunaan. Kesaksian itu segera dicatat. Sementara itu, tim lain menelusuri telepon genggam Rina. Data awal tidak menunjukkan hal mencurigakan, hanya komunikasi rutin dengan suami dan teman kerja. Namun penyidik digital diminta melakukan pemulihan data terhapus untuk memastikan tidak ada jejak yang sengaja disembunyikan. Di rumah sakit kondisi psikologis Rina kian rapuh. Kehilangan 3 anak sekaligus membuatnya sulit berbicara. Setiap kali ditanya penyidik, ia hanya menangis dan mengulang kalimat, "Tolong kembalikan anak-anak saya." Tim trauma healing dari kepolisian ikut mendampingi, berharap perlahan Rina bisa memberi keterangan lebih jelas. Sementara itu, Dimas Prasetyo, suami Rina sekaligus anak laki-laki Pak Sutrisno, baru kembali dari dinas luar kota. Saat melihat jenazah ketiga anaknya di ruang persemaian, ia jatuh terduduk dan menangis histeris. Kepada polisi, Dimas bersumpah keluarganya tidak pernah berselisih besar meski ia mengakui ada kalanya ayahnya cukup keras dalam mendidik Kuku. Malam hari, AKBP Rudy menerima laporan lanjutan dari laboratorium. Racun yang ditemukan di ikan bandeng adalah tetramine, bahan kimia berbahaya yang biasanya terdapat pada produk pengendali tikus generasi baru. Senyawa ini tanpa warna, tanpa bau dan larut sempurna dalam air sehingga sulit terdeteksi oleh indera biasa. Rudy menghela napas panjang dan berkata, jika benar tetramine, maka ini bukan kecelakaan. Seseorang sadar betul apa yang ia lakukan. Dengan suara berat ia menutup rapat dengan menyatakan bahwa mulai malam itu kasus diperlakukan sebagai dugaan pembunuhan berencana. Setiap detail akan disoroti dengan kacamata berbeda, tidak ada lagi asumsi kelalaian. Lampu di ruang rapat tetap menyala hingga larut malam. Di papan tulis lingkaran merah besar mengelilingi 2 nama, Rina Putri dan Sutrisno. Sementara di luar gedung, hujan deras mengguyur kota Semarang seolah menegaskan bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran yang pahit. Pagi berikutnya hujan masih membasahi jalan-jalan kota Semarang. Di ruang rapat kecil Polrestabes, AKBP Rudy Kurniawan berdiri di depan papan tulis yang penuh coretan. Lingkaran merah pada 2 nama Rina Putri dan Sutrisno seakan menatap balik setiap pasang mata di ruangan itu. Para penyidik tahu sejak hasil laboratorium keluar mereka tidak lagi berhadapan dengan kasus kecelakaan rumah tangga. Ini adalah kasus pembunuhan yang harus diurai dengan sabar.
Tim pertama ditugaskan mendalami kehidupan Rina, data keuangan, riwayat komunikasi hingga catatan aktivitasnya selama beberapa bulan terakhir diperiksa satu persatu. Dari hasil wawancara dengan tetangga, Rina dikenal sebagai ibu rumah tangga yang ramah, aktif mengikuti kegiatan PKK dan jarang menimbulkan masalah. Namun ada beberapa bisik-bisik bahwa hubungan antara Rina dengan mertuanya tidak selalu harmonis. Beberapa kali terdengar suara perdebatan kecil mengenai cara mendidik anak atau pengaturan keuangan rumah tangga. Catatan ini segera masuk ke laporan sebagai latar belakang yang tidak boleh diabaikan. Tim kedua bergerak menelusuri aktivitas Sutrisno. Beberapa saksi di lingkungan sekitar menggambarkan beliau sebagai sosok disiplin, keras kepala, namun sangat dihormati karena pernah aktif sebagai pengrajin dan tokoh masyarakat. Meski begitu, ada juga yang menyebut ia sering mengeluh tentang kuku-kukunya yang menurutnya terlalu dimanjakan. Seorang pemilik toko di Peterongan kembali dipanggil untuk memberikan keterangan resmi. Ia menegaskan bahwa Sutrisno memang membeli bubuk pengendali hama, bahkan menanyakan secara rinci dosis dan cara pakai. Kesaksian ini menambah bobot kecurigaan. Di sisi lain, hasil forensik digital dari ponsel Rina mulai menunjukkan arah baru. Dari folder yang dipulihkan ditemukan beberapa pesan singkat yang sudah dihapus. Pesan itu bukan bersifat mencurigakan dalam arti kriminal, melainkan curahan hati kepada seorang teman lama. Dalam salah satu pesan, Rina menulis bahwa ia merasa tertekan karena sering ditegur oleh mertuanya. Ia mengaku lelah dengan tuntutan yang tidak pernah berhenti. Kalimat-kalimat itu memperlihatkan potret seorang ibu yang rapuh, bukan seseorang yang merencanakan pembunuhan. Malam harinya penyidik mendatangi rumah sakit untuk kembali memeriksa kondisi Sutrisno. Ia masih terbaring lemah namun sudah mampu berbicara singkat. Dengan suara parau ia mengulang keterangan bahwa semua hanya terjadi tiba-tiba tanpa ia sadari. Menurutnya rasa makanan sedikit aneh, tapi ia tidak menyangka akan berakibat fatal. Saat ditanya soal bubuk pengendali hama, Sutrisno tampak terkejut lalu menggeleng pelan. "Saya tidak pernah beli, mungkin orang salah lihat," katanya. Namun tatapan matanya tidak sepenuhnya meyakinkan. Keesokan paginya tim forensik digital lain yang memeriksa komputer tua di rumah keluarga Sutrisno menemukan riwayat pencarian internet yang menarik. Ada beberapa kata kunci mengenai rakun tanpa bau dan cara membasmi tikus dengan cepat. Data itu belum cukup untuk menyimpulkan sesuatu, tetapi menambah daftar tanda tanya. Rudy menegaskan agar semua bukti dikumpulkan hati-hati tanpa terburu-buru menuding. Di luar proses teknis, suasana emosional keluarga juga semakin terpuruk. Dimas Prasetyo, ayah dari 3 anak yang meninggal, nyaris tidak bisa berdiri ketika diminta memberikan keterangan tambahan. Ia mengatakan bahwa sejak lama ayahnya memang keras, tetapi ia tidak pernah membayangkan hal mengerikan seperti ini bisa terjadi. Tangisnya pekat berkali-kali di hadapan penyidik membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Sore hari tim penyidik kembali menggelar rapat. Semua informasi dipaparkan di layar, hasil laboratorium, kesaksian saksi, data digital hingga laporan medis. Diskusi berlangsung panjang. Ada penyidik yang yakin Rina terlibat karena ia yang memasak. Ada pula yang menilai kemungkinan besar Sutrisno yang merencanakan karena bukti pembelian bubuk rakun. Rudy mendengarkan semua argumen dengan wajah serius. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, "Kita belum bisa mengunci siapa pelaku. Tetapi pola yang muncul jelas menunjukkan ada niat. Anak-anak menerima dosis sempurna untuk memastikan kematian. Itu tidak mungkin kebetulan." Malam semakin larut, hujan kembali turun menimbulkan suara gemerisik di atap gedung polisi. Para penyidik masih duduk di kursi mereka menatap papan tulis dengan garis-garis merah yang seakan menjadi teka-teki belum terpecahkan. Di tengah kelelahan mereka semua tahu satu hal: kebenaran masih tersembunyi di balik tembok keluarga Sutrisno. Dan setiap detik yang berlalu membuat misteri itu semakin gelap sekaligus semakin mendesak untuk diungkap. Hari-hari berikutnya penyelidikan terus berjalan tanpa henti. Setiap sudut rumah keluarga Sutrisno kembali diperiksa, kali ini dengan lebih detail. Tim laboratorium membawa peralatan tambahan untuk mencari jejak yang mungkin terlewat. Laci-laci dibuka, rak buku diperiksa, bahkan ruang kecil di bawah tangga pun tak luput dari perhatian. Dari balik tumpukan kertas lama ditemukan sebuah amplop berisi nota belanja dari sebuah toko bahan pertanian. Di dalam daftar tertulis jelas bubuk pengendali hama. Tanggal pembelian tercatat seminggu sebelum kejadian. Temuan itu langsung menambah tekanan. Amplop tersebut ditemukan di kamar kerja Sutrisno. Ia sempat beralasan tidak tahu, namun catatan itu berbicara lain. AKBP Rudy memerintahkan agar semua bukti difoto dan disegel. Kita tidak boleh kehilangan detail sekecil apapun. Setiap lembar kertas bisa menjadi kunci, katanya dengan nada tegas. Sementara itu hasil pemeriksaan psikologis terhadap Rina menunjukkan gejala trauma berat.
Ia hampir tidak tidur, selalu terbangun dengan tangisan dan menolak makan. Para psikiater menilai kondisinya terlalu rapuh untuk menjalani interogasi panjang. Karena itu penyidik menunda pemeriksaan intensif, hanya mengumpulkan informasi kecil lewat pendekatan halus. Rina berulang kali menegaskan dirinya tidak tahu apa-apa bahwa semua makanan dimasak seperti biasa. Di sisi lain, tim digital menemukan bukti tambahan dari komputer rumah. Setelah beberapa kali pemulihan data, muncul riwayat pencarian tentang tes DNA rahasia dan bagaimana mengetahui hubungan darah tanpa diketahui keluarga. Temuan ini membuat suasana ruang rapat menjadi tegang. Para penyidik saling menatap, sadar bahwa arah penyelidikan kini semakin dalam, bukan hanya soal rakun tetapi juga kecurigaan terhadap asal-usul keluarga. Rudy menuliskan di papan tulis motif kehormatan atau dendam. Menurutnya, jika benar ada tes DNA rahasia, berarti seseorang dalam rumah itu menyimpan keraguan besar tentang identitas anak-anak. Dan keraguan itulah yang bisa berubah menjadi api kebencian. Malam hari penyidik kembali menemui Sutrisno di rumah sakit. Dengan suara pelan, Rudy bertanya apakah beliau pernah mendengar tentang tes DNA. Sutrisno terdiam cukup lama, kemudian berusaha mengalihkan pembicaraan. "Saya hanya kakek tua, tak paham urusan begitu," katanya. Namun peluh di dahinya menunjukkan kegelisahan. Catatan perawat menyebut bahwa setiap kali malam tiba, Sutrisno sering menggigau menyebut nama kuku-kukunya dalam tangisan. Di lingkungan sekitar gosip mulai merebak. Beberapa tetangga bercerita bahwa hubungan antara Sutrisno dan menantunya sering renggang. Ada yang mengingat pernah mendengar suara keras dari dalam rumah meskipun tidak tahu persis penyebabnya. Ada pula yang menyebut Sutrisno sangat menjaga nama baik keluarga dan tidak suka jika aturan rumah dilanggar. Semua informasi ini dikumpulkan sebagai bagian dari potret besar yang semakin suram. Beberapa hari kemudian, tim penyidik berhasil melacak sebuah laboratorium swasta di Jakarta yang menerima sampel rambut dan kuku dari seorang pengirim anonim di Semarang. Hasil tes menunjukkan bahwa sampel kuku tidak cocok dengan profil DNA kakek. Meski nama pengirim tidak dicantumkan, waktu dan asal pengiriman sangat mencurigakan. Rudy membaca laporan itu berulang kali, kemudian berkata lirih, "Kalau benar ini dari Sutrisno, maka kita sudah menemukan alasan yang mendorong tragedi ini." Namun semua belum bisa disimpulkan terburu-buru. Rudy mengingatkan seluruh tim agar tetap mengikuti prosedur. Ia tahu jika ada kesalahan kecil, kasus ini bisa runtuh di pengadilan. Maka setiap langkah harus dilengkapi bukti ilmiah yang kuat. Di luar ruangan malam Semarang terasa semakin dingin. Jalan Diponegoro lenggang, hanya tersisa garis polisi yang masih membentang di depan rumah Sutrisno. Bagi warga sekitar, rumah itu kini bukan lagi simbol keluarga teladan, melainkan tempat di mana sebuah rahasia gelap sedang menunggu terungkap. Dalam hati para penyidik satu keyakinan semakin menguat: kebenaran tidak akan selamanya bersembunyi. Dan cepat atau lambat orang yang merakuni 3 anak kecil itu akan kehilangan semua alasan untuk menutupi perbuatannya. Hari itu udara di Semarang terasa berat. Di ruang interogasi Polrestabes, kursi besi kosong menunggu Sutrisno yang akan dipindahkan dari rumah sakit untuk pemeriksaan resmi pertamanya. Petugas membawa kursi roda mendorong perlahan tubuh renta itu masuk. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun masih tampak ada sesuatu yang disembunyikan. Rudy duduk di seberang, membuka berkas tebal berisi hasil laboratorium, kesaksian saksi, dan bukti digital. Pertanyaan dimulai dari hal-hal sederhana: makanan apa yang disajikan hari itu, siapa yang menyiapkan, dan apa yang terjadi saat mereka mulai makan. Sutrisno menjawab singkat, suaranya bergetar seakan setiap kata adalah beban. Ketika ditanya soal bubuk pengendali hama, ia kembali menyangkal. "Saya tidak pernah membelinya," ukapnya menunduk. Rudy menatap tajam lalu meletakkan foto nota belanja di meja. "Kalau begitu bagaimana penjelasan ini?" Sutrisno menatap foto itu, bibirnya gemetar tapi tetap bungkam. Di luar ruang interogasi, tim penyidik lain terus menyisir bukti tambahan. Dari saksi pemilik toko, keterangan semakin kuat bahwa Sutrisno memang datang sendiri, bertanya rinci, bahkan menekankan butuh rakun yang sangat kuat. Semua detail kokoh dengan waktu yang tertera di nota. Tidak ada alasan untuk mengira kesaksian itu salah. Malam harinya laporan lengkap dari Laboratorium Jakarta tentang hasil tes DNA tiba di meja Rudy. Laporan itu menyatakan secara jelas bahwa sampel rambut dan kuku yang dikirim dari Semarang tidak cocok dengan profil Sutrisno. Bagi tim penyidik, ini bukan hanya dokumen teknis melainkan potongan kunci yang menyingkap motif. Jika benar Sutrisno menerima hasil tersebut, maka kemarahannya bisa menjelaskan mengapa ia sampai tega melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan seorang kakek. Rudy kembali memanggil Sutrisno untuk konfirmasi. Kali ini ia tidak langsung bertanya melainkan membuka layar besar menampilkan riwayat pencarian dari komputer rumah. Kata kunci demi kata kunci muncul rakun tanpa bau tetramine karates DNA rahasia, hasil DNA tidak kokok, harus bagaimana? Sutrisno menatap layar itu, wajahnya semakin pucat. Tangan tuannya bergetar menggenggam ujung kursi.
Semua orang di ruangan itu tahu pertahanan dirinya mulai runtuh. Namun Sutrisno tetap berusaha menolak. Itu bukan saya. Komputer di rumah dipakai banyak orang, katanya. Suaranya serak nyaris tak terdengar. Rudy menkondongkan tubuh ke depan berbicara dengan nada tenang tapi tegas. Bapaklah satu-satunya yang sering begadang tengah malam. Kata Tan Lok menunjukkan pencarian dilakukan di jam lewat tengah malam saat anggota keluarga lain sudah tidur. Bukankah itu cukup jelas keheningan panjang menyelimuti ruangan? Sutrisno menarik napas berat namun tidak memberi jawaban. Air matanya menetes perlahan jatuh ke pangkuannya. Ayah menutup wajah dengan kedua tangan seakan mencoba menahan luapan emosi. Tetapi diamnya lebih lantang daripada kata-kata. Sementara itu Rina Putri masih berada dalam pemulihan. Ia mulai bisa berbicara sedikit lebih jelas dengan tim pendamping psikolog. Rina menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mencurigai ayah mertua. Baginya meskipun keras Sutrisno tetap sosok yang dihormati. Kesaksiannya semakin memperlemah dugaan terhadap dirinya meskipun penyidik tetap berhati-hati. Dimas Prasetyo juga dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Dengan suara parau ia mengaku bahwa hubungan antara ayahnya dan keluarganya sering tegang terutama soal pola asuh. Namun ia tidak pernah menyangka kecurigaan tentang darah daging bisa berujung pada tragedi. Kalau benar ini dilakukan ayah saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan itu, katanya lirih. Malam itu rapat internal kembali digelar. Semua bukti dipaparkan, nota belanja kesaksian pemilik toko, riwayat pencarian internet, hasil DNA hingga perbedaan kadar racun dalam tubuh para korban. Semua mengarah pada satu sosok. Rudy menuliskan kesimpulan di papan Sutrisno kemungkinan besar pelaku utama. Meski demikian ia menekankan bahwa pengakuan tetap harus diperoleh. Tanpa itu kasus belum bisa ditutup. Kita sudah punya data kuat. Sekarang tugas kita adalah menembus tembok pertahanannya, ukap Rudy. Semua penyidik memahami langkah berikutnya adalah pertarungan psikologis. Di ruang tahanan sementara Sutrisno duduk sendirian. Cahaya lampu redup jatuh di wajahnya yang dipenuhi kerut. Ia menatap kosong ke dinding seolah melihat bayangan kuku-kukunya. Dalam keheningan itu rasa bersalah dan kebencian bercampur jadi satu menghantui setiap detik. Dan di luar ruangan para penyidik bersiap untuk sesi interogasi terakhir, berharap malam berikutnya akan menjadi momen di mana seluruh kebenaran akhirnya terungkap. Malam itu ruang interogasi dipersiapkan dengan sunyi. Hanya lampu neon putih yang menggantung rendah menyinari meja kayu di tengah ruangan. Sutrisno dibawa masuk dengan langkah gontai, kedua tangannya masih bergetar halus. Di seberang AKBP Rudy Kurniawan menunggu dengan tatapan tenang namun tajam. Ia tahu inilah momen yang menentukan saat kebenaran mungkin keluar dari mulut orang yang selama ini menutupinya. Rudy memulai dengan nada lembut berbeda dari biasanya. Ia tidak menekan melainkan berbicara seakan seorang anak kepada ayah. Bapak saya mengerti beratnya kehilangan. Tapi lebih berat lagi bila kebenaran terus disembunyikan. Apakah Bapak tidak ingin nama keluarga ini dibersihkan? Dengan kejujuran kalimat itu membuat Sutrisno menghela napas panjang. Ia menunduk suaranya serak, saya hanya ingin mereka tenang. Rudy kemudian menunjukkan kembali foto kuku-kuku yang meninggal. Wajah polos Arga Nadine dan Bima terpampang jelas di layar. Mata Sutrisno berkaka-kaka. Ia berusaha menahan tapi akhirnya air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Tangannya menutup wajah, bahunya berguncang. Dalam keheningan itu suara lirik keluar, saya tidak kuat lagi. Penyidik lain yang hadir mencatat setiap kata. Sutrisno mulai bicara terputus-putus namun semakin lama semakin mengalir. Ia menceritakan bagaimana ia diam-diam mengambil sampel rambut kuku, mengirimnya ke laboratorium dan menerima hasil yang menghancurkan keyakinannya. Kertas itu membuat saya merasa semua yang saya bangun runtuh. Saya merasa ditipu, merasa darah keluarga ternoda, ukapnya dengan getir. Ia mengaku sejak hari itu pikirannya dipenuhi amarah dan rasa malu. Ia mencari informasi di internet, menemukan tentang tetramine lalu membeli racun dengan alasan membasmi tikus. Saya pikir kalau mereka bukan darah saya tidak bisa menerimanya. Saya ingin menyingkirkan semua bukti pengkhianatan itu, katanya, suaranya bergetar hebat. Rudy bertanya mengapa ia juga menelan racun meski hanya sedikit. Sutrisno menatap kosong ke arah meja. Saya tidak ingin terlihat bersalah. Saya ingin semua percaya bahwa ini kecelakaan. Saya hanya mengambil sedikit, cukup membuat saya pingsan agar cerita itu masuk akal. Suasana ruangan menjadi berat. Tidak ada teriakan, tidak ada bantahan. Hanya suara seorang lelaki tua yang akhirnya menyerah pada beban dosanya. Saya menyesal tapi sudah terlambat. Mereka memandang saya sebelum jatuh, tatapan itu akan menghantui saya sampai mati, ujarnya sambil menangis. Pengakuan itu direkam penuh, ditandatangani dan dicatat sebagai bukti resmi. Bagi para penyidik, meskipun kebenaran akhirnya keluar, tidak ada rasa lega.
Justru kesedihan semakin tebal karena motifnya lahir dari kebencian buta yang dibungkus oleh kata kehormatan. Ketika Sutrisno dibawa kembali ke selangkahnya semakin berat. Ia menoleh sebentar ke arah jendela sempit melihat cahaya lampu jalan di kejauhan. Mungkin itulah terakhir kali ia melihat dunia luar dengan mata seorang kakek bukan sebagai seorang terdakwa. Di koridor petugas saling berpandangan, tak satu pun berani berkata apa-apa. Di kantor Rudi menutup berkas dengan wajah muram. Ia tahu penyidikan masih harus dilanjutkan ke tahap peradilan, tapi inti kebenaran sudah terungkap. 3 nyawa kecil takkan kembali dan 1 keluarga hancur berantakan. Di balik setiap garis tinta di dokumen tersimpan tragedi yang akan lama diingat sebagai pelajaran pahit. Malam itu Semarang masih diguyur hujan. Tetes air memantul di jendela kantor polisi seakan menjadi saksi bisu atas pengakuan yang akhirnya muncul. Di ruang gelap suara liris Sutrisno terus terngiang, "Saya menyesal tapi sudah terlambat." Beberapa bulan kemudian ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang dipenuhi orang. Kursi-kursi terisi penuh oleh wartawan, mahasiswa hukum dan warga sekitar Jalan Diponegoro yang ingin menyaksikan akhir dari kasus yang telah menggungkang kota. Di bagian depan 3 foto besar, Arga, Nadine dan Bima terpajang sebagai pengingat akan tragedi yang merenggut mereka. Suasana hening, hanya terdengar derit kursi dan bisikan pelan di antara pengunjung. Sutrisno digiring masuk dengan pakaian tahanan berwarna oranye. Langkahnya gontai, rambutnya kini memutih seluruhnya, wajahnya tampak jauh lebih tua daripada usianya. Semua mata tertuju kepadanya, ada yang memandang dengan marah, ada pula yang menatap dengan iba. Ia duduk di kursi terdakwa menunduk tanpa sepatah kata pun. Jaksa berdiri dan membacakan dakwaan dengan suara lantang. Kalimat demi kalimat menggema di ruang sidang. Sutrisno dengan sengaja memasukkan rakun tetramine ke dalam hidangan keluarga mengakibatkan 3 kukunya meninggal dunia, sementara dirinya hanya menelan dosis kecil untuk menutupi kejahatan. Perbuatannya dinilai sebagai pembunuhan berencana yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Setiap kata yang terungkap menusuk hati semua yang hadir. Pihak pembela mencoba memberikan keterangan bahwa Sutrisno berada dalam tekanan mental berat setelah menerima hasil tes DNA, merasa harga diri dan kehormatan keluarga hancur. Namun alasan itu tidak cukup untuk menghapus fakta bahwa 3 nyawa anak kecil telah direnggut. Hakim mencatat seluruh argumen dengan saksama, namun raut wajahnya tetap dingin dan tak tergoyahkan. Kesaksian Rina Putri diperdengarkan. Ia duduk di kursi saksi dengan wajah pucat namun berusaha tegar. Dengan suara bergetar ia menceritakan bagaimana makan siang hari itu berlangsung normal, lalu dalam sekejap ketiga anaknya terjatuh tak berdaya di depan matanya. Tangisnya membuat banyak orang di ruang sidang meneteskan air mata. Setelah itu Dimas Prasetyo dipanggil. Ia menatap ayahnya dengan mata berkakak-kakak lalu hanya mampu berkata lirih, "Kenapa Pak, kenapa harus anak-anak saya?" Saat giliran memberikan pernyataan terakhir, Sutrisno berdiri dengan susah payah. Suaranya serak namun cukup keras untuk terdengar oleh semua orang. "Saya tahu saya bersalah. Saya telah menghancurkan keluarga saya sendiri. Tidak ada alasan yang bisa menghapus dosa ini. Saya hanya berharap arwah kuku-kuku saya mau memaafkan saya meski saya tahu itu tidak mungkin." Ruangan hening. Hakim menunduk sejenak lalu membaca putusan dengan suara tegas. Dengan mempertimbangkan seluruh bukti kesaksian serta pengakuan terdakwa, majelis hakim memutuskan bahwa Sutrisno terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Suara palu hakim menghantam meja keras mengakhiri persidangan dengan keheningan menyesakan. Beberapa orang di ruang sidang bersorak kecil sementara yang lain menangis. Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dimas terkulai di kursi dan Sutrisno hanya menunduk pasrah seolah putusan itu sudah ia terima sejak lama. Di luar gedung pengadilan hujan deras kembali turun membasahi anak tangga yang dipenuhi genangan air. Wartawan berdesakan menulis berita warga pulang dengan hati berat. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga tetapi juga menjadi peringatan kelam bagi masyarakat ketika harga diri yang buta menguasai hati keluarga sendiri bisa menjadi korban. Dan di dalam gelapnya sel penjara, Sutrisno hanya ditemani gema pikirannya sendiri. Bayangan 3 kuku yang pernah memanggilnya dengan suara polos kini berubah menjadi kenangan yang akan menghantui sampai akhir hidupnya. Kisah tragis ini memberikan pelajaran berharga bahwa kehormatan dan harga diri jika dipelihara secara buta dapat berubah menjadi rakun yang menghancurkan keluarga sendiri. Ketika kecurigaan, dendam dan keras kepala menguasai hati, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi panggung tragedi. Dalam kehidupan nyata kita perlu belajar untuk berdialog, saling percaya dan mengedepankan kasih sayang. Kebesaran jiwa, empati dan pengendalian diri adalah kunci untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari penyesalan seumur hidup. Jika Anda merasa kisah ini membawa pesan yang bermakna, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan video ini agar pesan moralnya bisa menjangkau lebih banyak orang.
Dan yang terpenting, subscribe channel ini sekarang juga supaya Anda tidak ketinggalan kisah nyata, misteri hukum dan pelajaran hidup lainnya. Mari bersama-sama membangun komunitas yang lebih bijak, penuh kepedulian dan selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa.